Permisi. Masa. Halo para tetangga, jumpa lagi di podcast Pak RT, podcast ala kadarnya. Bareng Richard dan Tata. Nah, Pak RT, kita nggak kerasa udah Hmm. masuk episode keempat Pak RT. Di Hmm. bulan Agustus, yang menandakan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hormat dong, 17 Agustus. Bajumu merah putih juga loh. Oh iya bener, merah putih. Merah Tapi ini putih. baju Bayern Munchen. Oh. Iya, aku baru sadar aku Bayern Munchen ya ternyata. Wow. Ya, udah jangan salfok sama jersey saya Pak RT. Oke, Oh iya benar. jadi gini Pak RT. Ya. Kan biasanya kalau menjelang 17-an nih, menjelang 17 Agustus, kan biasanya ada lomba-lomba kan Pak RT. Nah, tapi berhubung masa pandemi ini kan ada kemungkinan budaya itu tuh bukan jarang, budaya itu tuh mungkin akan nggak dilakuin di tahun ini, lomba-lomba Ya. 17-an. Nah, aku mau nanya nih tentang childhood memoriesnya Pak RT nih. Dulu Waduh. kecil, kalau waktu mau 17-an, ada Ya. lomba apa aja sih Pak RT yang Pak RT pernah ikutin? Oh, zaman zaman SD, zaman kecil sangat ikut banyak lomba. Kalau misal 17 Agustus ya kayak lomba balap karung, terus lomba balap karung dikejar anjing, terus Oke. lomba makan kerupuk, Uh-huh. terus lomba makan kerupuknya orang, terus Enggak dong. masukin Enggak dong. Masa yang lomba makan kerupuknya orang? Enggak dong. itu tahu nggak sih yang lomba masukin paku ke botol itu? Botol. Iya tahu. Nah, ya, botol bukan yang lain. Masukin lomba paku ke dalam Iya, botol. iya Nah, dong. itu Emang yang lain masukin ke dalam apa Pak RT? kan mungkin ke dalam ember, ke dalam baskom, kan lebih Gampang dong. lebar. Iya, tapi kan Nah, terlalu gampang Pak RT. tenang, jangan sedih. Tapi Enggak, saya enggak sedih. emang yang jadi kendala sekarang kan tiap kalau misal ya tempatmu kayak misal contoh apa ya sih? Nah, kalau di tempat aku ini biasanya lomba-lombanya itu kalau zaman saya kecil ya Pak RT, Hmm. itu ada lomba fashion biasanya. Ada lomba fashion, ada lomba joget, ada lomba nyanyi, lomba mindahin kelereng pakai sendok, ada lomba ngambil koin di dalam tepung, Ah ada ya ya. lomba makan kerupuk, tempit balon, sepeda lambat, apalagi tarik tambang kayak pernah ada deh PRT dulu zaman saya kecil. Oh iya ada tempatku juga ada aku baru ingat. Apalagi ya, udah itu aja deh kayaknya PRT. Nah dulu itu waktu saya kecil karena saya dulu suka banget yang namanya tampil di atas panggung kan PRT. Dulu itu setiap kali 17 Agustus di daerah rumah saya, di gang saya, itu pasti ada yang namanya panggung gembira. Jadi di ujung gang itu ada panggung gede banget. Kita pasti ngadain acara di situ, perform, mau ada band, ada dulu saya nari, fashion show dan lain sebagainya, seru banget deh PRT. Oh, Dulu zaman kecil. kebalikan dari tempatku ya. Tempatku sekarang malah nggak ada kayak pang ya dulu emang ada sih panggung gembira jadi semua anak nanti kayak tampil gitu lah, tapi sekarang semua Iya, anak-anak disuruh tampil malah lomba Mobile Legend. Gimana? wadah, Bukan millennials ya panggung, Pak iya, RT. beda zaman berarti, Millennials. beda zaman, Oke. karena Tapi kalau emang kalau maju. kalau di kalau di gang saya itu sebelum pandemi itu tetap ada sih panggung gembira, cuman nggak segede dulu waktu saya kecil. Karena kalau dulu saya kecil itu yang benar-benar bikin panggung, yang benar-benar ada alat-alat bandnya, ada sound systemnya dan segala macam. Nah kalau yang zaman-zaman sekarang sih panggungnya lebih ke panggung yang sederhana gitu. Yang penting kita satu satu wilayah, satu gang itu pada kumpul gitu. Nah, pas Cuman banget kan. sayangnya iya, cuman Pak RT di masa pandemi ini nggak ada Pak Nggak RT. ada. Nah, tapi menurutmu kan pas banget nih. Maksudnya karena 17 Agustus juga bertepatan dengan beberapa hari lagi dan ya pasti sebenarnya kalau nggak ada pandemi kan juga bakal ada lomba. Lah menurutmu sendiri enaknya tetap diadakan lomba nggak? Atau mungkin ada lomba-lomba lain yang mungkin bisa diadain gitu? Kalau menurut aku sih
Karena gini Pak RT, sebenarnya tergantung dari orang-orang di wilayahnya ya. Nah, kebetulan anak-anak kecil sekarang yang ada di gang saya itu banyak banget. Nah, si anak-anak kecil ini lucunya kemarin mereka itu datengin Bu RT-nya. Terus habis itu dia bilang gini sama Bu RT-nya, Bu RT, ntar 17-an ada lomba ya gitu. Jadi rasa kangennya mereka akan perayaan 17-an itu mereka rindukan gitu loh, Pak RT, yang dinanti-nantikan mereka untuk berkompetisi. Nah, Oh. rencananya memang akan ada lomba, cuman lombanya ini tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap ada yang namanya social distancing, tetap pakai masker dan lain sebagainya. Nah, kebetulan anak-anak di gang saya itu semuanya lagi pada seneng main sepeda sama sepatu roda. Nah, jadi bisa dibuat lomba yang berhubungan sama itu. Kan mereka juga punya alatnya sendiri-sendiri, jadi masih tetap aman Iya gitu. benar. Ada balap sepatu roda, terus nanti mungkin ada lomba sepeda lambat, kayak gitu-gitu sih Pak RT. Kalau Pak RT sendiri gimana Pak RT? Kalau Di wilayah mungkin Pak RT ada nggak? sangat ada. Mungkin karena emang zaman milenial ya, mungkin lomba Mobile Legend atau mungkin Okay. lomba makan kerupuk online mungkin atau mungkin lomba. Kalau Tapi lomba Mobile Legend berarti apa? Bondonya harus ake ya Pak RT ya? Bondo iya kuota. harus banyak. Tapi sekarang kan udah ada uh, busnet yang mensupport daerah sini, jadi dikasih wifi, ada satu satu Ada spot yang sponsor kayaknya. gratis, ada busnet itu gratis satu di sini, jadi mungkin bisa dilakuin di Okay. situ dengan protokol kesehatan. Tapi kalau mau main aman mungkin ya kayak dulu kayak ada lomba menggambar, mewarnai sambil Nah, itu menggambar. juga bisa tuh lomba mewarnai, kan tetap menjaga protokol kesehatan tuh. Alat-alatnya kan Ya, pada bawa sendiri. Nah, kecuali tapi kecuali kalau misal alat ah, alat gambarnya itu pinjam dari teman, nah itu nggak boleh karena ya penjaga itu nggak boleh. protokol. Harus tetap social distancing dan menjaga protokol kesehatan. Nah, Ya, tapi dari permainan-permainan masa kecil itu ada nggak sih yang Pak RT kangenin banget gitu? Apa mungkin bahkan selama masa bisa dibilang masa lockdown kemarin sempet Pak RT mainin lagi gitu? Ada nggak? banyak sih. Karena emang zaman SD, zaman TK, zaman ya waktu zaman-zaman itu bener-bener tahu nggak sih zaman-zaman anime di TV dulu, Uh-huh. zaman-zaman anime di TV. Nah, zaman kecil itu ya selalu ngikutin yang ada di TV. Jadi kayak misal tahu Naruto, tahu Oke, Yu-Gi-Oh, ya pasti koleksi tahu. mainannya kayak gitu. Pokemon juga ya pasti koleksi gitu loh. Dan kalau misal di Oh, sekolah ya bakal disombong-sombongin. Kayak misal kartu oke. Yugi dulu, kartu Yugi. Aku ada contohnya sebenarnya. Ada kartu Oke. Yugi. Itu kalau kamu nggak punya, kamu bisa barter sama temen. Itu juga kartu Pokemon juga kayak gitu. Terus yang paling tak ingat sebenarnya aku nggak tahu ini bisa dibilang agak kecewekan atau emang Mhm, senormalnya. Cuma waktu mhm. SD aku suka koleksi binder. Serius Pak RT? Demi, Iya, koleksi binder. Iya. ya ampun Dan kita sama tas dulu, tas tas virtual, tas tas virtual. virtual. Tapi apa itu nggak tahu ya Iya loh, gara-gara apa? Maksudnya emang mungkin waktu itu zaman SD suka nulis ya, masih suka nulis, masih suka. Bang. Bahkan kalau dulu aku nggak tahu siapa yang bikin. Aku dulu suka bikin diary, tulisan-tulisan tangan. Nah, Ah, jadi lewat lewat binder itu ya kadang harus oke. pakai pensil, kadang itu. Terus kalau kertas habis aku Pakai langsung cari bolpen, kertas. pakai bolpen warna-warni gitu juga nggak sih? Enggak, Nggak tahu enggak, sih enggak kalau kita segitunya. enggak ya. Enggak segitunya. Kalau bolpen warna-warni justru sudah tahu gender saya apa nanti. Iya Enggak iya. segitu. Tapi emang seru banget nggak sih Pak RT buat kita koleksi gender gitu, kayak koleksi gender. Wah, koleksi gender. Ada mikir gender itu kayak yang ada di toko-toko terus jualan gitu. Ya ampun,
koleksi binder, ya ampun. Tapi Ya tapi ampun. kalau misal dibilang seru ya waktu itu seru, cuma pertanyaannya sekarang koleksi binder ngapain kan? Maksudnya ya emang buat apa Tapi kok koleksi koleksi binder tuh tetap binder? tetap tetap seru tau nggak sih Pak RT? Aku kayaknya masih nyimpen deh binder-binder itu. Karena kan dulu itu kalau misalkan kita punya binder gambar satu nih, misal gambar kalau aku cewek misal gambar princess gitu ya. Kalau misalkan kita udah punya duluan, misal princess seri terbaru atau apa, itu pasti kita bisa sombongin ke teman-teman gitu loh. Kita kayak proud gitu nih, aku udah punya nih binder yang ini, kamu nggak punya kan gitu. Kamu mau binder ini, Oh, kalau mau tuker ya sama yang itu gitu. Jadi kayak sekarang kayak kayak kita sekarang tuh udah iya iya. saling ngelihat bindernya temen yang lain gitu loh Pak RT. Jadi kita lihat-lihat terus kita incer kayak, wah ini keren nih, aku belum punya nih. Jadi kayak kita cari sesuatu yang baru, terus gimana caranya kita barter biar dapet yang kita mau itu gitu kan. Sekarang aku tahu kenapa anak kecil di dekat rumahmu itu ke Bu RT terus Bu gak ada lomba. Tahu aku Kenapa? sekarang. Karena Kenapa? nanti kalau menang mau disombong-sombongin sama seperti kamu tadi sombong-sombong. Berarti emang daerah rumahmu itu jiwa kompetitifnya sangat-sangat kuat. Makanya mana Anak-anak lombanya Bu, mana lombanya? kompetitif ya. Kompetitif sekali. Tapi emang kalau misal koleksi binder dulu aku nggak pernah kayak nyombongin sih, maksudnya kalau misal kan pasti kalau misal beli di waktu itu toko buku ya, ya sampai sekarang toko buku masih ada lah ya. Nah, di toko buku itu pasti karena mungkin ya bisa sombongnya atau mungkin belinya eceran atau gimana. Jadi Oke. mesti kalau beli itu setidaknya satu satu apa ya, satu plastik gitu loh. Iya, Satu plastik. heeh. Nah, dan satu plastik itu isinya 10. Jadi kalau misal punya 10 ya mau nyombongin apa kalau punya 10? Gak ada gunanya sombong juga. Jadi kamu kamu punya ini nggak? Oh, ada, tuker yuk sama punyaku ini. Dua gitu. Jadi tidak ada gunanya sombong waktu itu aku. Oke. Tapi kayak kayak permainan-permainan zaman kecil nih. Kalau kita ngomongin tentang childhood memories ya, Pak RT. Hmm. Permainan kecil kayak permainan-permainan tradisional tuh Pak RT pernah mainan gak sih atau ngalamin gak sih? Ngalamin lah ya harusnya ya. Wah, pasti pasti ngalamin. Cuma Apa tuh? mung- Apa tuh biasanya? di si kalau tempatku sih biasanya ya kalau main makanan kan pikiranku jadian mainan tradisional mungkin ya cuma pernah dengar gobak sodor nggak sih? Oke, Gopek Sodor. Gobak sodor. Terus kalau enggak betengan nggak pernah sih, karena emang tempatnya kecil sih. Mau betengan mau lari ke sana ke sini juga Oke, nyantol kan nggak bisa. Jadi paling mentok ya oke. gobak sodor, main delian sembunyi-sembunyian dulu. Oh Delian. iya. Yang kalau ada mitosnya kalau misal kamu main delian malam-malam, nanti kamu bakal Hah? dicuri sama wewe. Tahu Iya nggak sih benar, mitosnya? benar. Nah, Padahal, padahal itu cuman cuman dibohongin aja biar kita nggak main waktu malam kan. iya tapi waktu gede aku sekarang percaya wewe-nya itu bukan setan, tapi orang tua. Nakal Oke, aku. baik. Nah, Oke, baik. terus terus main delian kayak apa lagi? Sepak bola yang aturannya Main kalau kamu punya main bola dolip-dolipan. Main dolip-dolipan tahu nggak, PRT? apa itu? Mainan Nggak apa tahu ya? itu? Nggak Dolip-dolipan, yang kayak dolip-dolip gitu, nggak tahu ya? tahu. Oh, berarti tiap daerah kayaknya permainnya beda-beda ya? Beda-beda mungkin. Tapi paling mentok kalau misal biasanya Domikado. Oke, Domikado Domikado, aduh. kotak pos gitu Nah, ya. kotak pos atau mungkin Main apa? sepak bola, main Sepak sepak bola. bola yang gawangnya bikin gawangnya dari ini sandal, ya nggak Ada. sih? Terus aturannya juga simpel kan? Aturannya siapapun yang punya bola itu jadi wasit dan pemain. Iya betul. Terus kalau misalkan kalau di daerah rumah saya tuh kalau misalkan mereka mainnya nggak tahu waktu gitu ya, misalkan kayak udah malam gitu mereka pada main kan bunyinya berisik ya, dak duk gitu. Biasanya Nah, dimarahin sama eh, orang rumah yang mereka main di depan rumah itu gitu loh Pak RT. Nah kalau di tempat aku biasanya kalau mereka yang udah ganggu kayak gitu, orang yang punya rumahnya keluar, bolanya diambil disobek pakai pisau. waduh kejam banget. Waduh, Biar nggak bahaya. main lagi, biar nggak main Tapi lagi kan. Dulu mainnya tapi masih pakai bola itu kan, bola bola plastik gitu. plastik, ya bola plastik. Mm-mm. Apa ya? Tapi emang
sekarang ngomong apa ya, kejadian itu juga nyambung juga, maksudnya karena pandemi kan pasti gak ada orang yang main sepak bola, orang yang maksudnya karena Iya, orang tua juga khawatir, masa main sepak bola pakai masker semua kan nggak mungkin kan, oke. Iya bisa terus main ngap. biliar. Nah, apa ya, menurutmu kayak penting nggak sih kayak tayangan di TV juga kayak misal yang menghibur anak-anak juga, contoh Menurut aku con- penting, penting juga contoh sih. kayak misal Maksudnya gini. gimana? Contohnya gimana? Contoh kayak misal gini, kayak kejadian waktu aku tadi tak ceritain lah. Kayak waktu zaman SD aku suka sama contoh kayak Yu-Gi-Oh, Naruto, Mhm. dan itu mesti kalau kamu nggak kalau kamu waktu hari Minggu nggak bangun jam 7 pagi, kamu bakal Benar, ketinggalan ketinggalan itu benar, semua. benar Dan sekali. dan mungkin akhirnya jiwa jiwa apa ya, jiwa bangun pagi, jiwa kita supaya bisa apa ya, maksudnya jiwa ya mungkin kompetitif atau misal bisa menyombongkan satu sama lain, aku nonton ini ya terbentuk dari situ juga, dan di sisi lain juga Oke. menghibur. tapi Iya, iya, tapi iya. ya sekarang kita udah gede lah, maksudnya yang angkatan yang pernah Mhm. merasakan itu udah gede semua. Nah, menurutku sekarang hilang gitu loh, apalagi kan waktu pandemi ini, Iya, dan betul. sebenarnya penting gitu loh, kasihan anak kecil kan. Nah, Betul, betul. Kayak nah, kayak ini nggak sih dulu tuh zaman dulu Pak RT kayak Teletubbies, nah, benar. terus Dora the Explorer. Ya, di Global TV Dora tuh. itu favorit banget Dora, terus Chuck Zone. Ya, Iya Jackson, nggak sih? bener. Terus Bener. apa lagi ya? Backyard Jimmy Gigants. Neutron. Jimmy Ya, Neutron. Jimmy Neutron. Ya, kepalanya gede Space itu. Space Tune Pak RT the best. Oh, Space Tune. Ya, bener-bener. Sekarang sekarang udah Space hilang Space Tune. Tune. Ya, ya, Iya, bener-bener. itu the best sih Space Dulu, Tune itu. apalagi dulu waktu zaman kecil ya, zaman SD. Kalau pernah, kamu pasti pernah minum susu formula nggak sih? Iya, minum sampai Nah, sekarang masih. wow. Wow, terima kasih infonya ya. Nah, apa itu? Oke. Waktu dulu zaman kecil susu formula itu selalu kasih kayak misal DVD, pernah denger Bing and Bong nggak sih? Aha, Nah, selalu ngasih DVD itu, jadi kalau kamu beli susu Danciu, jadi jadi oke. kamu jadi kamu bisa koleksi DVD itu, Oh, dan selain DVD itu juga buat koleksi tapi bisa mengedukasi juga. Nah, mhm, mhm. sekarang ini kan nggak ada. Apa sekarang? Bener. Sekarang kayak hiburannya Raffi Raffi Billy and Friend, terus Bensu Family. Jadi Ya apa itu yang kan, bisa ditangkap gitu loh dari, iya sih. bayangin bayangin Sih. bayangin anak kecil sekarang. Aku sudah ngikutin Raffi Billy and Friend episode ke-50. Ngomongin apa? Masa gitu kan? Tidak ada Iya sih. manfaatnya. Apalagi pandemi Iya, kan iya. yang ada bikin stres. Ayo. Iya, iya, Nah, iya, iya. seberapa Jadi, penting jadi, menurutmu itu? jadi sedih gitu. Iya, menurut aku sih penting banget ya Pak RT. Apalagi, tapi sebenarnya nggak bisa nyalahin juga sih. Maksudnya tayang-tayang TV juga kita nggak bisa nyalahin juga gitu. Cuman sayang aja sih, karena Ya, ya. mereka bakal kehilangan masa kecil, kehilangan childhood memoriesnya mereka gitu. Kayak dulu tuh waktu aku kecil, uh, papa sama mama aku tuh sering banget yang namanya ngajakin aku nonton tayangan namanya dulu Tralala Trilili. Hmm, kayak benar Itu dengar. ada tayangan Tralala Trilili. Sampai sekarang mau papaku kalau cerita pasti kayak gitu sih. Dulu tuh diajak nonton Tralala Trilili, terus nyanyi lagu anak-anak, terus dulu sering banget dibeliin kaset, tau gak sih Pak RT zaman dulu masih kaset Ya, ya, sama ya, CD, ya. kaset sama CD itu beli lagu-lagu anak kayak The Oh. Wackpack, Sherina, Tasya, kayak gitu-gitu, lagu-lagu anak gitu. Menurut aku penting sih. Tapi Hmm, ya balik lagi ke mungkin zamannya sekarang udah beda gitu. Mungkin udah beda ya. Ya. untuk zaman yang sekarang itu ada perubahan-perubahan dan ada beberapa modernisasi lah bisa dibilang. Cuman memang sebenarnya sayang aja sih tayangan-tayangan TV itu Dan gitu. secara dan secara nggak sadar kan sebenarnya emang sifat kita kan terbentuk gara-gara situ juga. Contoh kayak Mm-mm. kayak misal temanku suka Power Rangers sekarang ya,
jadi Power Ranger sekarang. Maksudnya apa itu Oh, sifat enggak dong. jiwa kepemimpinannya seperti Power Ranger, jadi Dapat bisa gitu ya. dapet. Terus kayak misal apa lagi ya, kayak Jaksun, ya contoh Jaksun yang bikin kapur itu gambar. Akhirnya Hmm, temenku gambar juga bisa, gara-gara situ juga sih oke. menurutku. Dan selain itu juga ada cerita lah, ada cerita yang bisa dibagiin kayak kita sekarang. Iya, ada yang bisa diobrolin lagi gitu ya Pak RT ya. Nah, ngomongin yang diobrolin lagi ya, tentang zaman kecil. Ingat gak Hmm, sih makanan apa aja yang waktu zaman kecil? makanan. Kalau aku sih zaman kecil itu bisa dibilang jarang banget jajan ya. Karena Waduh. memang karena memang anaknya penyakitan Pak RT. Mohon maaf. Oh, Eh, iya iya, tenang tenang tenang, jangan nangis, jangan nangis. Jadi jarang kita tidak. jarang banget jajan. Jadi paling yang aku tahu cuman permen kaki. Ya, Itu yang aku tahu. iya iya iya. Permen kaki, terus apa lagi ya? TikTok, TikTok. Apa ya Pak RT ya jajan-jajan zaman kecil tuh? Tapi kalau mungkin itu Kalau sih Pak RT, yang. kalau Pak RT apa? Kalau oh ini eh, coklat payung, tahu nggak Pak RT? Oh iya, tahu 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 tahu. Coklat payung, nah Ya itu ya, coklat kayak coklat payung gitu kan. payung. Ternyata dibuka ya coklat cuma bentuknya segitiga kerucut. Iya bentuknya kerucut gitu, bentuknya Ya kerucut. ya. Dulu dalam bayangan saya permen payung itu adalah apa coklat payung itu kalau misalkan dibuka bakal jembar gitu Bakal loh. buka juga kan. Bakal juga buka kan. Itu Bakal zaman jadi SD. payung. Itu zaman SD Eh, aku juga mikir kayak gitu. ternyata enggak salah apa yang saya pikirkan selama ini. Terus Terus apa ini, lagi ya tahu jajan-jajan? nggak sih, Apa? yang coklat, apa ini, eh, coklat yang macam-macam di dalamnya. Jadi ada rasa coklat, ada tiba-tiba rasa avocado. Avocado itu apa bahasa Indonesianya apa ya? Alpukat, 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 ya alpukat. alpukat. Terus atau kalau enggak coklat strawberry. Aku lupa namanya apa. Tapi ada itu kecil segini lah. Oh, tanganku. Segini, seginian. Segituan. Nah, itu ya Hmm. lumayan enak sih. Cuma waktu itu kalau aku makan langsung masuk kamar sih, soalnya langsung panas. Terus terus kalau enggak, sampai sekarang yang masih ada itu milidi. Ah iya, Milidi. mini. Tapi kalau sekarang kan Kalau saya rasanya dulu macam-macam. baru makan mie lidi itu waktu SMP. Baru Oh, zaman-zamannya berani bandel. ya ampun, bandel cuma gara-gara makan milidi. Ya ampun. Dari Ya ampun. Halo, cek cek. Halo. Kembali lagi. Oke. Okay. Sampai mana kita tadi? Nah, kalau kan tadi ngomongin makanan ya Pak RT. Nah, kalau Hmm. ngomongin mainan-mainan zaman kecil, Pak RT biasanya beli mainan apa? Kalau saya dulu cewek biasanya itu suka banget beli yang namanya kayak aku nggak tahu sih nama uh, Pak RT kemana nih? Hilang nih Pak RT nih. Ya. Kaget di saya nih. Saya suka mengejutkan orang memang. Mainan-mainan gitu Pak RT kalau dulu itu karena saya nggak boleh jajan makanan, jadi saya apa namanya mensiasatinya jajan mainan gitu. Nah, jajan mainan Oh. yang dulu saya beli itu kalau cewek itu dulu ada kayak namanya Barbie kertas kalau nggak salah. Jadi kita beli kayak satu lembar kertas gitu, ada Oh iya, tahu princess tahu 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 tahu. yang di situ ada set baju, ada celana, ada baju, ada celana, kadang bajunya dress, terus ada sepatunya, ada tasnya, ada Yang rambutnya. Nah nempelin itu itu nanti enggak sih? iya, tinggal Ah, ditempel-tempelin itu mainan. Barbie kertas sih kalau dulu bilangnya. Terus oh abis Barbie kertas. itu kalau nggak salah ya namanya baby kertas atau apa gitu. Terus habis itu main ini pasir, main gambar Oh iya pasir iya gitu iya. loh. Jadi yang ada gambar gitu, terus ada Terus dikasih polanya, pasir kita itu kan. ya terus kasih pasir warna-warni itu. Terus Padahal sebelumnya sampai itu dilem kan. iya betul pakai lem. Terus habis itu sama ini Pak RT
balon balon yang ditiup itu Ya, loh. ya, balon tiup yang harum Yang itu. kayak iya yang kayak gel. Jadi kita ada apa sih namanya? Alat tiupnya gitu. Alat tiupnya Kayak sedotan kecil, terus iya sedotan kecil warna kuning, ya nggak? ya kayak odol, terus kayak Iya, ngapain habis itu balonnya sap. kayak odol gitu. Nah, Habis itu di gini-gini terus kita tiup jadi gede. Terus itu ya ntar kita bener. biasanya main balonnya di ini ditiup pakai mulut dibolongin tak gitu sampai ada Ya, bunyinya ya, tak ya. gitu. Terus habis itu ditempel lagi gitu. Itu seru banget. Berarti pernah nggak sih beli mainan-mainan yang kayak gitu? Oh, pernah. Sekarang pun saya sudah bawa mainannya. Tadi tadi aku hilang karena mengambil ini. Karena Ah, Yu-Gi-Oh. ya ini sampai sekarang masih ada. Oke. Keren. Jadi Oke. zaman zaman kecil aku suka koleksi ini sih. Bahkan sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih ada. Dan untungnya nggak bodoh sih. Maksudnya nggak sampai beli lagi sih untungnya. Jadi emang suka banget koleksi ini. Terus kalau nggak paling dulu kelereng. Oke, kelereng. Kelereng mungkin kalau dulu, zaman dulu itu kalau yang ada bunganya, bunga tahu kalau misal kelereng, kelereng kan bundar di dalamnya kayak ada bunga, ya kayak pita lah sebenarnya itu. Jadi itu Mhm. punya harga sendiri. Kalau kelereng biasa 200, yang warna biru 200, ini mungkin yang itu 250 lah paling enggak ya, beda 50 rupiah toh. Oh, saya baru tahu kalau misalkan kelereng itu ada spesifikasi harganya. Saya kira Ada sama lagi, semua. ada lagi soalnya yang dulu kelereng besar dari besi namanya apa ya? Ga Gajo itu bukan, aku lupa namanya, kelereng besi, bener-bener besi itu, raja terakhirnya dari kelereng itu. Jadi kalau misal Dari main, besi. Nggak bisa iya, diselentik dong mainnya. iya, nggak bisa disentik. Jadi kalau bener-bener capek gitu mainnya, kadang Oke. itu tiba-tiba keluar ngancurin kelereng yang itu, yang kecil-kecil itu. Jadi Oh, raja terakhirnya itu besar itu. iya, 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 iya. Oh, baru tahu sih Pak. Soalnya dulu nggak main kelereng. Kalau saya Oh, dulu main ini. Kalau yang cewek-cewek tuh main ini. Karet. Jadi dulu ya, saya tuh suka, iya, iya, tahu, 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 saya tahu. tuh dulu suka banget yang namanya koleksi karet. Jadi dulu kalau misalkan ada penjual apa gitu mesti Pak boleh minta karetnya nggak atau bule Pak Le gitu apa nyuwun karetnya kayak gitu. Biasanya kita nyusun bikin lompat karet itu pakai ini jempol kaki. Oh, Iya jempol enggak? kaki. Iya Biasanya kan jadi aku telunjuk sih, lebih gampang soalnya. kalau aku pakai jempol kaki Pak RT pakai jempol kaki ditaruh gitu terus kita tinggal ngerajut sampai panjang terus baru Panjang. dibuat main. Itu Kalau seru dulu, banget. kalau dulu aku itu sih, kalau koleksi mainan paling paling bener-bener paling dibodohin, paling Uh-huh. dibodohin selain Yu-Gi-Oh! Itu yang paling dibodohin, tahu nggak sih kalau misal toko-toko kecil terus bikin kayak undian gitu nggak sih? Kayak arisan terus kamu beli 500 dapat kertas dibuka isinya kosong, atau Anda belum beruntung, Oh kamu beli, nggak tahu. enggak pernah, iya nggak tahu. Jadi ada satu apa ya namanya, satu kertas, kertas HVS ya, Hmm. anggapannya satu kertas HVS, terus ditempelin kertas. Nah, sistemnya kamu kayak undian itu loh, kamu kasih 500 ke dia, ke toko Hmm. itu, terus kamu Hmm. berhak ngambil satu kertas itu, nanti hadiahnya bisa, paling ternyata kampretnya hadiah paling mahal itu 5.000. Oh, Terus kalau enggak, lotre gitu. ya kayak lotre, jadi kayak ngambil Oh, ngambil gitu. oke. Terus pernah tiba-tiba dapat 5.000, pernah dapat tiba-tiba dapat ini, dapat mainan kecil-kecilan lah intinya. Nah, Mhm. apalagi banyak sebenarnya, kayak apalagi ya, oh dulu aku juga koleksi komik. Apa lagi tuh? Oh, komik. Iya, iya, iya. Iya, bener-bener. Sampai sekarang komiknya masih ada sih. Kalau aku koleksi ini, Doraemon. Komik-komiknya Oh, Doraemon. Sampai sekarang masih ada sih komiknya. kalau aku Conan, detektif Oh, Conan. Conan. Iya, 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 Hmm. iya, iya, iya. Sampai ya mungkin gara-gara detektif Apa? Conan, aku lihat Hah? bayangan hitam itu takut. Soalnya kalau di detektif Conan, gambar apa ini, yang gambar bayangan hitam itu kayak seakan-akan, ih orang bahaya tuh, ih orang mau bunuh karena itu, orang bunuh. karena emang ya kayak kayak dulu zaman zaman kecil itu kayak apa imajinasi kita tuh liar banget gitu loh. Jadi kalau kita Iya, ngeliat iya, sesuatu hal benar-benar.
yang buruk atau yang apa itu kita langsung halusinasi, langsung imajinasinya itu main banget gitu ya nggak sih? Nah, ngomong imajinasi, temanku itu sangat suka sekali waktu SD ya. Suka sekali Naruto. Waktu olahraga, ada Aha. lomba lari atau kalau nggak salah lari lapangan lah ya, lari lapangan. Hmm. Dia itu pakai pakai gaya Naruto yang tangannya ke belakang dulu, Oh kayak gini. Tuhan, Dan itu kayak gitu. oh Jadi my God, dia lari satu lapangan, itu gaya Naruto. Tapi untungnya waktu SD sih. Eh, iyalah enggak. SMP, 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 SMP. serius, oh Serius my SMP. God. Jadi dia muter tangannya ke belakang. Tapi emang sih Pak RT gila ya kalau misalkan kita ngomongin tentang kenangan masa kecil, tentang childhood memories ini memang nggak kelar-kelar, nggak ada habisnya karena emang Jangan gila banget. seru, seru banget 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 dulu zaman kecil. Dan Nah, semua itu tapi Pak RT, bentuk bentuk kita sih. iya sih kayak itu yang ngebentuk karakter kita untuk zaman ke depan kan bisa dibilang ya. Ya, Nah, karena waktu kita terbatas nih Pak RT, kita kayaknya obrolannya berhenti sampai di sini dulu deh. ya menghemat kuota juga sebenarnya juga. Kuota saya terutama, ya. Nah, buat para tetangga semua yang kalau misalkan kalian punya cerita masa kecil yang seru, boleh banget di-share ke kita di komen ya Pak RT ya. Ya di komen aja, di komen aja. Langsung aja kalian cerita di komen tentang apa sih cerita masa kecil kalian yang kalian inget dan kalian tuh kangen banget buat buat main itu lagi atau makan itu lagi di masa sekarang. Apalagi ngelihat di masa pandemi ini juga siapa tahu justru malah dengan kekosongan waktu yang ada ini malah kita bisa bernostalgia ya Pak RT di situ Ya ya. mungkin koleksi lagi, mungkin Kak misal Iya, ada bisa nonton koleksi. lagi, koleksi lagi lah. Uh, atau mungkin kayak kayak saya apa bikin tali karet itu buat lompat tali sendiri kayak gitu-gitu. Nah, buat para tetangga kalau ada ceritanya bisa langsung aja di-share ke kita. Nah, sampai sini dulu episode keempat ya Pak RT ya. Ya. Nanti Das kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya 5 dengan bintang ada tamu. tetangga baru lagi Pak RT. Oh, wah, tetangga baru nggak bosen-bosen. Iya dong. Karena memang Saya kita ini bosen. kampung ini Pak RT. Saya Kampung sendiri kita tuh bosen melihat tetangga-tetangga gitu-gitu doang. kampung transit kita ini memang Pak RT. Banyak banget tetangga-tetangga baru. Urbanisasi Oke, kita. iya betul. Oke, gitu aja para tetangga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ciao.